Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pagi ini saya akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan hingga saat ini kami dalam keadaan sehat. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan kami pahami. Demikian ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah dikatakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat terkenal. Waktu itu kemana-mana Tuhan diikuti oleh orang banyak, sehingga berbondong-bondonglah mengikuti kemana Tuhan Yesus hendak pergi. Mengapa mereka mengikuti Tuhan Yesus? Tidak lain, mereka ingin menyaksikan secara langsung mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada orang-orang yang sakit atau yang lainnya. Tuhan Yesus tahu ya, orang-orang itu mengikutinya. Ya, seharian mereka mengikuti Tuhan Yesus dalam keadaan yang lelah ya, dan cukup lesu ya. Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Ya, Tuhan Yesus tahu apa yang diperlukan oleh orang-orang banyak itu. Ya, kemudian Tuhan Yesus memanggil salah satu dari muridnya. Ya, kemana kita ingin membeli roti yang banyak? Ya. Kemudian
murid Tuhan Yesus tentunya bingung, ya. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli roti yang cukup untuk orang banyak itu, ya. Selain uang, mereka butuh kemana mereka harus memberi roti, ya. Sebetulnya Tuhan Yesus tahu, ya, apa yang ia lakukan. Bukannya Tuhan Yesus itu berkuasa untuk melakukan segala yang ia mau. Kemudian ada seorang anak kecil, ya, yang muncul dari kerumunan itu. Ya, anak itu menawarkan bekalnya, ya, yang terdiri dari 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil ini tahu. Ia melihat situasi bagaimana keadaan mereka yang mengikuti Tuhan Yesus juga merasa lapar seperti yang ia lakukan, seperti yang ia alami, ya. Dan anak kecil ini menaruh belas kasihan kepada orang banyak itu juga, sehingga ia menawarkan bekalnya untuk dibagikan kepada orang banyak itu. Anak kecil itu yakin bahwa Tuhan mampu untuk menjadikan bekal yang ia punya itu menjadi banyak, cukup untuk orang yang banyaknya 5.000 orang, ya. Itu yang terhitung laki-laki, ya, belum yang lainnya, itu sudah 5.000 orang. Anak kecil itu memberikannya kepada salah satu murid Tuhan Yesus, ya. Nah, sebetulnya kalau dia egois, ya, ia sangat perlu bekalnya itu untuk dirinya sendiri, ya. Tapi dia rela memberikan kepada murid Tuhan Yesus, ya, dan murid Tuhan memberikannya kepada Tuhan Yesus, ya. Ia mengatakan bahwa menemukan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak, ya. Kemudian Tuhan Yesus menerimanya. Sebelum dibagikan roti dan ikan itu, Tuhan Yesus memberkatinya melalui doanya. Tuhan Yesus memberkati, baru Tuhan Yesus memotong kue itu, ya, roti itu, dan menyuruh muridnya untuk membagikan kepada semua orang yang hadir di situ, ya, tanpa kecuali, ya. Jadi dicuil-cuil oleh Tuhan Yesus, dipotong-potong dengan tangan Tuhan Yesus, dan mereka semua makan sampai kenyang, ya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa roti yang ada pada mereka. Ternyata sungguh luar biasa, roti dan ikan itu masih tersisa sebanyak 12 bakul. Jadi terbukti sekali bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya, ya. Tuhan Yesus memperhatikan, ya, bagaimana keadaan kita, ya. Dalam keadaan lapar pun Tuhan tahu, ya. Sehingga Tuhan akan memberikan kecukupan, kekenyangan kepada kita. Jadi hendaklah kita jangan terlalu khawatir apa yang terjadi pada diri kita, apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati. Tuhan Yesus sudah tahu, ya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan mampu membuat mukjizat sampai saat ini. Dalam keadaan sekarang ini, Tuhan pasti menyertai kita dan memperhatikan kita. Jadi hendaklah apapun yang kita miliki, senantiasalah kita bersyukur kepadanya, sehingga yang menurut kita tidak cukup, mustahil, ya, itu menjadi cukup, dan itu terjadi luar biasa. Bahkan Tuhan memberikan kelebihan apa yang kita minta.
kita tidak minta yang banyak ya, misalnya dalam doa kita, tapi Tuhan mampu memberikan lebih banyak ya di luar dugaan kita ya. Nah, dari perikop yang sudah kita baca tadi ya, kita bisa merenungkannya ya, bahwa kita hendaknya selalu bersyukur akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah kita jangan khawatir apa yang menjadi kekurangan yang ada pada diri kita. Dalam keadaan apapun, ya, lebih-lebih dalam keadaan sulit, ya, janganlah kita memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga perlu memperhatikan orang lain. Jadi semua yang ada pada diri kita itu pemberian Tuhan ya. Nah, penting sekali kita harus percaya pada kuasa Tuhan yang sampai saat ini masih Tuhan masih bekerja dan melakukan mukjizat-mukjizatnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa dikuatkan dan mendapatkan pelajaran dari firman yang Tuhan berikan. Amin.